Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadatu Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Aku dari kelas praktikum D jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24. Pada praktikum sistem embedded kali ini, aku akan menjelaskan tentang embedded system berbasis STM32 dan ESP32 menggunakan SPI, FreeRTOS, OLED, dan microSD. Oke, pengertian embedded system. Embedded system merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara terintegrasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem ini terdiri dari microcontroller, sensor, aktuator, serta program yang bekerja secara real-time untuk menjalankan tugas tersebut. Pada praktikum ini, embedded system dibangun menggunakan STM32 Bluefield sebagai pengirim data master dan ESP32 sebagai penerima data slave yang sering berkomunikasi melalui SPI. Tujuan praktikum ini bertujuan untuk memahami implementasi embedded system menggunakan dua microcontroller yang saling terhubung. Sistem dirancang untuk mengirim data sensor dari STM32 ke ESP32 melalui komunikasi SPI. Data yang diterima kemudian diproses, ditampilkan, dan disimpan oleh microSD card menggunakan FreeRTOS. Arsitektur sistem. Sistem terdiri dari dua bagian utama yaitu STM32 Bluefield dan SP32. STM32 berfungsi sebagai master yang menghasilkan data sensor dan mengirimkannya melalui SPI. SP32 berfungsi sebagai slave yang menerima data, melakukan validasi paket, kemudian menyimpan data ke dalam file CSV pada micro SD card. Alur sistem. Sestol mengirimkan ke STM32, ke SPI, SPI ke SP32, lalu ke micro SD card. Perangkat keras yang digunakan. Perangkat keras yang digunakan pada proyek ini meliputi STM32 Bluefield, SP32 DevKit V1, OLED SSD 1306 I2C, modul micro SD card, potentiometer, sensor ultrasonic HCSR04, breadboard, kabel jumper, kabel USB. Semua perangkat dirancang menjadi satu sistem embedded yang mampu melakukan komunikasi dan penyimpanan data secara real time. Fungsi STM32 dalam sistem. STM32 berfungsi sebagai SPI master dan mengendalikan proses pengiriman data. Selain itu, STM32 juga menampilkan informasi sistem pada OLED display. Data yang dikirimkan melalui suhu, kelembapan, jarak akselerometer XYZ, nilai ADC. Data tersebut dikemas dalam struktur sensor paket sebelum dikirim ke SP32. SP32 berfungsi sebagai SPI slave yang menerima data dari STM32. Setelah menerima paket data, SP32 melakukan verifikasi marker data, validasi integrasi paket, menampilkan data melalui serial monitor, menyimpan data ke micro SD card. SP32 juga menjalankan FreeRTOS untuk menangani komunikasi SPI secara multitasking. Komunikasi SPI pada sistem. Komunikasi SPI digunakan sebagai media transfer data antara STM32 dan ESP32. Pin SPI yang digunakan STM32 PA4SS, PA5SCK, PA6 MISO, PA7 MOSI, SP32 GPIO5SS, GPIO18 SCK, GPIO19 MISO, GPIO23 MOSI. SPI dipilih karena memiliki kecepatan transfer yang tinggi dan cocok digunakan untuk komunikasi antar microcontroller. Struktur paket data. Data dikirim menggunakan struktur sensor paket dengan ukuran total 32 bit. Isi paket data. Start marker, suhu, kelembapan, jarak asal, XYZ, ADC value, end marker, padding menggunakan marker bertujuan memastikan data yang diterima valid dan tidak mengalami kerusakan selama transmisi. Implementasi FreeRTOS pada SP32. SP32 menggunakan FreeRTOS untuk menjalankan proses komunikasi SPI secara multitasking. Task utama yang dibuat adalah task baca SPI. Task ini bertugas menunggu data SPI, menerima paket data, memvalidasi paket, menampilkan hasil, menyimpan data ke SD card. Dengan FreeRTOS, sistem dapat bekerja lebih stabil dan responsif. Penyimpanan data ke microSD. Setelah data diterima dengan benar, SP32 menyimpan data ke dalam file CSV. Format penyimpanan timestamp, suhu, kelembapan, jarak XYZ, ADC. Contoh 1000,26.7,60.5 10.0 0.0 1008 Metode ini memungkinkan data hasil monitoring disimpan dan dianalisis kembali di komputer.
Tampilan OLED pada STM32 oleh SSD 1306 digunakan sebagai media monitoring lokal. Informasi yang ditampilkan meliputi suhu, kelembapan jarak, status SPI, nilai ADC. OLED membantu pengguna memantau kondisi sistem secara langsung tanpa harus membuka serial monitor. Hasil implementasi sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa STM32 berhasil mengirimkan data ke SP32 melalui SPI secara periodik. Setiap 50 ms SP32 berhasil menerima paket data, memverifikasi marker data, menampilkan data pada serial monitor, menyimpan data ke micro SD card. Komunikasi berjalan stabil dengan kecepatan SPI sebesar 250.000 Hz. Kelebihan sistem. Sistem yang dibuat memiliki beberapa kelebihan, yaitu komunikasi SPI cepat dan stabil, mendukung multitasking menggunakan FreeRTOS, data dapat disimpan otomatis ke micro SD, monitoring menggunakan OLED, mudah dikembangkan untuk sistem IoT, sehingga sistem cocok untuk digunakan aplikasi monitoring dan data logging berbasis embedded system. Kesimpulan, embedded system yang dibangun menggunakan STM32 dan ESP32 berhasil mengimplementasikan komunikasi SPI master slave, multitasking menggunakan VRTS, tampilan OLED, dan menyimpan data ke micro SD card. Sistem mampu melakukan pengiriman, penerimaan, dan pencatatan data secara real time sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem monitoring industri maupun IoT. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai embedded system berbasis STM dan ESP32 menggunakan SPI, FreeRTOS, OLED, dan USD. Langsung saja kita ke praktikumnya. Oke, lanjut ke penjelasan perihal. Oke, untuk codingannya di modul kedua itu seperti ini. Kita menggunakan SP32 ya. Ini adalah codingan dari mensinya. Oke, mungkin di sini ada serial print in-nya, kita PB-nya kita kasih mode activate 10 detik, terus idle-nya 15 detik. Oke, setelah itu kita upload, kita tunggu connecting. Jika udah sukses, nah untuk hasilnya itu nantinya jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini, LED on, kunci, sisa, seperti itu. Kita prompt. Oke. Triggernya sama. Jadi ya kita di prom itu kita suruh ganti lah untuk thresholdnya itu di atas 30 derajat temperaturnya. Oke, kita lanjut ke percobaan modul 11. Yang ini. Ini yang fill.
Lalu yang pertemuan kedua Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.